anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Miss Marin Cemadun. Nah, hari ini anak-anak kita belajar PKN yaitu tentang aturan di rumah. Nah, apa saja ya kira-kira aturan yang ada di rumah kita? Dan aturan itu disebut apa sih? Nanti kita bahas satu persatu ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama ya, yaitu tentang aturan di rumah. Dan anak-anak perlu mengetahui bahwa kemanapun kita berada atau pada saat kapanpun, ketika kita pergi ke suatu tempat, baik itu di rumah, di sekolah, ketika bermain, semua memiliki aturan masing-masing. Nah, sekarang materi kita yaitu aturan yang ada di rumah. Oke, nah kita bisa melihat, kita harus membahas terlebih dahulu aturan itu apa ya kira-kira. Nah, anak-anak bisa melihat, berarti aturan itu disebut juga dengan tata tertib. Nah, berarti kalau aturan, namanya aturan harus kita patuhi, tidak boleh dilanggar. Oke, anak-anak bisa melihat nih, berarti aturan dibuat untuk dipatuhi. Oke, yang selanjutnya, nah, aturan itu dibuat oleh siapa? Nah, berarti kalau di rumah, aturan itu dibuat oleh orang tua kita. Terus selanjutnya, aturan itu dipatuhi siapa saja? Apakah diri sendiri atau orang lain? Nah, berarti yang mematuhi aturan di rumah adalah semua anggota keluarga harus mematuhi aturan yang ada di rumah. Oke? Oke, anak-anak bisa melihat. Sekarang kita masuk pada manfaat mematuhi aturan. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya. Apa ya kira-kira manfaat apabila kita menaati peraturan? Nah, bisa kita lihat. Nah, ternyata kalau kita menaati peraturan ataupun mematuhi aturan yang ada di rumah ataupun di setiap tempat yang kita temui, berarti semua kegiatan kita berjalan dengan lancar serta aman ya. Nah, itu kira-kira manfaat apabila kita menaati aturan. Oke, nah selanjutnya kebalikannya, bagaimana jikalau kita tidak mematuhi aturan? Apa yang terjadi kira-kira? Nah, bisa dilihat di sini. Ini, tidak mematuhi aturan berarti bagaimana? Nah, berarti dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu ya anak-anak ya. Berarti kita harus menaati aturan ya, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di setiap tempat yang kita temui. Oke? Nah, sekarang kita masuk pada contoh aturan yang ada di rumah. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, contoh aturan yang di rumah adalah menjaga kebersihan rumah. Nah, anak-anak harus tahu ya, berarti kita harus menjaga kebersihan rumah agar kita hidup sehat dan terhindar dari penyakit. Oke, berarti kita harus rajin menjaga kesehatan ataupun kebersihan di rumah. Oke, terus yang kedua, meletakkan barang pada tempatnya. Nah, anak-anak juga harus tahu ya, tidak boleh meletakkan barang pada sembarangan tempat. Nah, misalnya ketika kamu pulang sekolah, kamu sudah buka sepatu, berarti tempat sepatu harus kita simpan pada rak sepatu. Nah, bukan berarti kamu simpan sepatu pada tempat tidur. Nah, itu salah ya. Berarti kita harus menempatkan ataupun meletakkan barang pada tempatnya. Oke, terus yang ketiga adalah bermain selesai belajar. Nah, anak-anak harus tahu, berarti kamu tidak boleh bermain sebelum kamu selesai belajar. Nah, kamu harus selesaikan dulu tugas-tugas kamu di sekolah. Kalau ada PR, kerjakan dulu tugas-tugasnya. Belajar dengan baik. Setelah selesai belajar dengan baik, berarti kamu baru boleh bermain. Ya, anak-anak? Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada akibat tidak mematuhi aturan di rumah. Nah, kira-kira kalau kita tidak mematuhi aturan yang ada di rumah, apa yang terjadi? Nah, kita lihat satu persatu ya. Nah, berarti kalau anak-anak ataupun kita tidak mematuhi aturan yang ada di rumah, nah berarti yang pertama, rumah kotor dan berantakan. Nah, anak-anak bisa lihat ya, seperti pada gambar yang ada di pojok kiri dan yang ada di gambar pojok kanan. Nah, anak-anak bisa lihat, berarti rumahnya pada berantakan.
Karena apa? Tidak mau membersihkan rumah, tidak mau menaati aturan yang ada di rumah, sehingga rumahnya kotor dan semua barang-barang berantakan. Terus yang kedua, suasana rumah kacau. Nah, pastinya kalau rumah berantakan, kita juga tidak nyaman untuk tinggal di rumah tersebut. Oke, suasana juga akan menjadi kacau. Terus yang ketiga, terjadi pertengkaran. Nah, oke, anak-anak bisa tahu kalau misalnya rumah kita berantakan ataupun anak-anak tidak mau mematuhi aturan, tidak mau membersihkan rumah, berarti mama papa kamu juga bakalan marah-marah. Karena apa? Kamu tidak mau menaati aturan. Oke, berarti kita harus menaati aturan. Nah, sekarang kita masuk pada contoh aturan di tempat bermain. Nah, lihat ya, kalau bermain juga berarti harus ada aturan. Lihat ya. Nah, kita lihat pada nomor satu, berarti aturannya bermain dengan jujur. Nah, anak-anak juga pasti sudah tahu ya, ketika kita bermain, berarti kita harus jujur, tidak boleh curang dalam bermain. Terus yang kedua, minta izin jika memakai barang teman. Nah, berarti ketika kita mau meminjam ataupun memakai barang teman, kita harus minta izin dulu. Jangan asal mengambil barang teman, itu tidak baik dan tidak sopan. Oke, berarti kalau kamu ingin membutuhkan ataupun ingin memakai barang teman, berarti kita harus minta izin terlebih dahulu. Kalau misalnya kita sudah minta izin, terus teman kamu tidak kasih, berarti gak usah ambil lagi, ya. Tidak boleh mengambil punya teman sendiri tanpa seizin teman kamu. Oke, terus yang ketiga, merapikan kembali mainannya. Nah, anak-anak berarti sehabis bermain, misalnya habis bermain boneka-boneka ataupun mobil-mobilan, kita harus menempatkan ataupun merapikan kembali pada tempat mainan tersebut. Misalnya, mobil-mobilan itu tempatnya di mana? Kalau sudah ada tempat yang masing-masing, berarti letakkan pada tempat mobil-mobilan. Jangan kamu buat ataupun meletakkan mobil-mobilan di dapur. Nah, itu tidak boleh. Berarti kita harus meletakkan mobil-mobilan pada tempatnya ataupun kita harus meletakkan barang pada tempatnya. Nah, oke anak-anak, sekarang kita berlatih bersama dan anak-anak silahkan ambil buku pena 2A, buka bukumu halaman 110. Oke, buka buku halaman 110 dan nanti jawabannya silahkan anak-anak menulis di buku masing-masing. Nah, lihat pada slide berikut ya. Nah, nanti kita diminta untuk menentukan manakah sikap yang sesuai peraturan dan tidak sesuai peraturan. Nah, berarti kita nanti menentukan apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Oke, kita lihat ya. Nah, pada yang pertama, nomor pertama, masuk rumah teman tanpa mengucapkan salam. Nah, ini benar nggak kira-kira kalau kita masuk ke rumah teman tanpa mengucapkan salam? Sesuai tidak? Berarti tidak sesuai ya. Nah, berarti kalau misalnya kita masuk ke rumah teman, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Oke. Nah, terus yang kedua, minta izin sebelum meminjam mainan teman. Nah, ini sesuai tidak? Nah, berarti jawabannya sesuai. Kenapa? Karena kita memang harus minta izin sebelum meminjam mainan ataupun barang teman. Oke. Terus yang ketiga, tidak masuk kamar teman tanpa izin. Nah, ini juga sesuai ya. Kita tidak boleh masuk sembarangan ke kamar teman tanpa seizin teman kita. Oke. Terus yang keempat, bermain di rumah teman hingga larut malam. Ini jelas ya anak-anak tidak sesuai. Oke. Yang kelima, menjaga mainan teman agar tidak rusak. Berarti jawabannya sesuai. Kalau misalnya kita pinjam mainan teman, berarti kita menjaga mainan tersebut agar mainan teman kita yang kita pinjam tidak rusak. Oke, berarti jawabannya sesuai ya. Terus yang keenam, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Nah, ini sesuai tidak? Berarti jawabannya sesuai. Oke. Nah, ketika kita datang bermain ke tempat teman, bermain ke rumah teman, berarti kita ketika mau pulang harus berpamitan pada orang tua teman kita. Jangan asal pergi begitu saja.
Itu tidak sopan namanya. Oke? Terus yang terakhir, membawa mainan milik teman tanpa sepengetahuannya. Nah, ini jelas-jelas tidak sesuai ya. Kita tidak boleh membawa mainan teman tanpa sepengetahuan teman kita. Oke? Nah, inilah kira-kira contoh aturan apakah sesuai atau tidak sesuai dengan aturan setiap masing-masing. Nah, oke anak-anak, bisa anak-anak menulis jawaban ini di buku anak masing-masing. Oke? Nah, oke anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi kita yaitu tentang aturan di rumah. Nah, jangan lupa tetap belajar di rumah, tetap semangat untuk melakukan tugas-tugas selanjutnya. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati. Bye-bye.